Menurut Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Wisnu Hermawan, pihaknya sudah menerima laporan hasil analisis dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan sedang dilakukan pendalaman. Iya, sudah terima, masih didalami, kata Wisnu saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, tanggal 12 Juli tahun 2023. Wisnu menyebut pendalaman terhadap laporan tersebut masih berproses. Dugaan pencucian uang Panji Gumilang diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD di Jakarta, Selasa lalu. Mahfud menduga ada penyalahgunaan aset-aset juga disalahgunakan tersebut diantaranya sejumlah bidang tanah milik Ponpes Al Zaitun yang sertifikat kepemilikannya atas nama Panji Gumilang dan keluarganya. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Ditipdeksus Bareskrim Polri sedang mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh pemimpin Pondok Pesantren Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Ditipdeksus Bareskrim Polri sedang mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh pemimpin Pondok Pesantren Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Beberapa aset yang diduga disalahgunakan tersebut diantaranya sejumlah bidang tanah milik Ponpes Al Zaitun yang sertifikat kepemilikannya atas nama Panji Gumilang dan keluarganya. Kami sudah melaporkan adanya sertifikat tanah atas nama Panji Gumilang dan keluarganya yang diduga ada kaitannya dengan penyalahgunaan kekayaan Al Zaitun, karena tanah-tanah itu ditulis atas nama pribadi Panji Gumilang, istri, dan anak-anaknya, kata Mahfud MD. Menko Polhukam RI, Prof. Dr. Mahfud MD menyebut bahwa Panji Gumilang dan pesantren Al Zaitun merupakan rentetan dari Gerakan Darul Islam dan NII yang dicetuskan oleh Kartosuwirjo. Di masa awal kemerdekaan Indonesia, banyak pejuang dari kalangan Islam yang terpinggirkan dan tak tertampung dalam tata kelola pemerintahan, kata Mahfud MD dalam Halaqoh Ulama Nasional, yang digelar di Pesantren Sunan Derajat Lamongan, Rabu. Menurutnya, hal itu imbas dari politik pendidikan yang diwariskan oleh pemerintah Hindia Belanda yang cenderung diskriminatif. Hanya kalangan Islam yang punya ijazah lah yang bisa masuk ke pemerintahan. Pejuang, anak-anak muda, dan tokoh Islam banyak yang tidak tertampung dalam tugas-tugas di pemerintahan negara baru. Kemudian banyak kalangan Islam yang memutuskan untuk kembali ke pesantren dan fokus dalam mendidik santrinya. Tapi ada juga yang marah karena tidak tertampung, katanya.